Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5 pagi hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah. Usara mengharapkan di rumah semua sehat dan tetap semangat meskipun pembelajaran dengan bertatap muka seperti ini anak-anak, tetap semangat. Anak-anakku sekalian, di sini sebelum pembelajaran kita mulai, marilah anak-anak membacakan doa terlebih dahulu. Semoga anak-anak mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak, di sini Bu Saro mau menerangkan materi akidah tentang iman kepada hari kiamat. Coba anak-anak dibuka LKS-nya halaman 21. Sudah anak-anak? Coba dicari LKS-nya halaman 21. Sudah? Alhamdulillah. Coba dilihat semua. Ya, di sini materinya tentang iman kepada hari kiamat. Mungkin anak-anak sudah tahu apa sih artinya iman? Percaya. Oh, pinter. Alhamdulillah. Iman itu adalah percaya. Percaya kepada hari kiamat. Bahwa besok itu pasti ada hari kiamat anak-anak. Ya. Selanjutnya anak-anak, sini coba dilihat. Ya, di sini ada pengertian hari kiamat. Ya. Hari kiamat adalah hari kehancuran dunia manusia, hewan, tumbuhan dan seluruh makhluk Allah akan hancur dan mati. Matahari, bumi dan planet yang ada di alam semesta saling hancur dan tabrakan. Coba anak-anak dilihat ya. Yang dimaksud dengan pengertian hari kiamat ini anak-anak, semua di dunia ini ya, atau makhluk hidup ini semua hancur anak ya. Meskipun isi langit, di langit itu isi semuanya hancur semua, alam semesta hancur, dan meskipun di alam kubur ini dibangkitkan oleh Allah. Dengan adanya kiamat anak-anak, ini nanti bisa bertabrakan sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Nanti yang perbuatannya di dunia jelek ya, banyak yang jelek, nanti ada kelihatan sendiri anak-anak ya, nggak tahu nanti tabrakan sama nanti ada apa itu laut yang mengalir seperti itu. Itu contohnya hari kiamat anak-anak. Maka dari itu anak-anak mulai sekarang tolong sholat 5 waktunya dikerjakan ya, betul-betul kewajibannya itu dikerjakan. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu ya di sini supaya anak-anak lebih kuat bahwa besok itu hari kiamat pasti ada ya. Dan hari kiamat ini termasuk rukun yang keberapa anak-anak? Kelima. Oh, pinter ya. Termasuk rukun iman yang kelima, pinter ya. Di sini ada firman Allah surat Al-Ahzab ayat 7 anak, coba dilihat ayatnya, dibacakan Bu Saro ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu min fil qubur. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah itu membangkitkan semua orang di dalam kubur. Anak-anak, supaya lebih mantap dan kuat bahwa Allah menjelaskan bahwa hari kiamat itu pasti ada ya, tidak ada keraguannya, pasti ada. Karena ini dari surat Al-Ahzab. Bukan siapa yang membuat, siapa? Allah. Nah, tidak ada keraguan, pasti. Kapan tidak tahu? Bu Saro pun juga tidak tahu. Siapa yang tahu? Allah sendiri ya. Itulah anak-anak, bahwa hari kiamat itu pasti ada. Selanjutnya anak-anak, di sini ada macam-macam hari kiamat. Apa anak-anak? Macam-macam hari kiamat. Satu, kiamat sukro. Apa anak-anak? Kiamat sukro ya. Kiamat sukro itu adalah kiamat kecil. Kiamat kecil adalah berakhirnya kehidupan setiap makhluk hidup.
semua makhluk hidup itu akan mengalami kematian, ya, mengalami kematian. Begitu pula manusia, tidak ada satu makhluk pun yang dapat hidup selama-lamanya, karena yang memiliki sifat kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan kiamat sugro ini anak, semua manusia atau makhluk hidup, baik hewan atau tumbuhan itu mengalami kematian anak-anak, ya, tidak bisa hidup selamanya. Hanya Allah, karena Allah itu mempunyai sifat kekal. Allah lah yang mempunyai sifat kekal, bisa hidup selamanya. Dan kiamat itu adalah yang menentukan Allah. Tidak tahu, Bu Saro juga tidak tahu kapan hari kiamat, tidak tahu, ya. Wallahu alam, Allah yang tahu sendiri, ya. Baik anak-anak, sudah dipahami. Selanjutnya yaitu di sini supaya anak-anak lebih jelas, ya, supaya mantap bahwa besok itu ada, kiamat sugro, ya. Sudah dilakukan ya, selama ini anak-anak, ya. Di sini ada firman Allah surat Al-Imran ayat 185. Surat apa, Nak? Surat Al-Imran ayat 85. Di sini coba disimak anak-anak, dibacakan Bu Saro lagi supaya lebih paham anak-anak, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Shadaqallahu adzim. Dan artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalanya. Baik anak, yang dimaksud dengan kalimat bahwa hari kiamat itu ada, di sini ada dalilnya anak-anak, ya, supaya anak-anak itu lebih mantap percaya, oh itu bahwa besok itu ada kiamat, ya. Ini, ya, merasakan besok itu ada kematian, berakhirnya kapan tidak tahu, anak-anak, ya. Berakhirnya kapan manusia itu tidak tahu pasti, tapi ada kematian, ada berakhirnya, ya. Pada waktu kiamat itu mungkin anak-anak itu sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau pahalanya banyak, mungkin anak itu enak pada waktu kiamat, ya, tidak kepanasan. Contoh ada berkumpul di alam mahsyar, mungkin anak-anak itu ada yang amal perbuatannya baik, mungkin insya Allah tidak kepanasan, dingin, insya Allah merasakan, ya. Itulah anak-anak hari kiamat, ya. Baik anak-anak, selanjutnya coba dilihat di sini contoh kiamat kecil anak-anak. Dilihat ada gambar apa anak-anak ini? Iya, gunung meletus, ya. Mungkin orang yang hidup di sekitar di gunung ini, kalau gunung ini mengalami meletus, mungkin ada kematian, mungkin semuanya hewan maupun tumbuhan insya Allah berakhir, ya. Contoh ini anak-anak, ya, contoh kiamat kecil, ya, insya Allah berakhir. Selanjutnya ada contoh lagi anak-anak, ya, coba dilihat, ya, dilihat di sini ada gambar apa anak-anak? Iya, ada gambar tsunami. Mungkin anak-anak sudah tahu, mungkin meskipun nggak tahu sudah mendengarkan berita-berita seperti itu, ya. Seperti ini ada gempa tsunami, ya, mungkin yaitu beribu orang yang meninggal dalam keadaan kena tsunami. Itulah anak contoh kiamat kecil. Bukan tumbuhan saja, bukan hewan saja, semua merasakan berakhirnya, ya, yaitu termasuk kiamat kecil, ya, anak, termasuk apa? Kiamat kecil, berakhirnya manusia, ya. Contoh lagi anak-anak, coba dilihat gambar apa anak-anak ini, ya, ada orang kecelakaan, ya. Kecelakaan ini dia merasakan meninggal, ya. Ini contoh kiamat kecil anak-anak, ya, yaitu kecelakaan dia meninggal. Nah, maka dari itu dia berakhirlah kita dalam kehidupan itu. Nah, itu namanya kiamat kecil. Selanjutnya anak-anak, di sini ada contoh lagi orang kematian. Nah, pasti manusia itu mengalami kematian, dan ini dinamakan berakhirnya hidup di dunia ini, yaitu namanya kiamat kecil. Bagaimana paham anak?
contoh dari gambar seperti ini. Nah, coba nanti diresapi, oh seperti itu ya kiamat kecil itu ya. Ada gunung meletus, dia kalau kena meninggal, nanti berakhirnya hidup kita. Ada kecelakaan langsung meninggal, berarti berakhirnya hidup kita. Ada tsunami juga seperti itu, kematiannya seperti itu. Meskipun kematian, kenapa bisa sampai kematian? Mungkin dalam keadaan sakit, ya itulah namanya kematian. Paham anak? Ya baik, pinter sekali. Selanjutnya di sini ada lagi yang kedua, yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro itu kiamat yang terbesar di satu dunia ini mengalami kiamat kubro. Gimana Bu Saro? Ya coba dengarkan. Berakhirnya seluruh kehidupan makhluk di dunia ini secara serempak. Pada hari itu terjadi peristiwa-peristiwa dahsyat, yaitu gempa bumi, bumi rentak, bumi pecah, dan segala isinya keluar. Baik anak-anak, ini contoh dari kiamat kubro ya. Semuanya itu dengan serempak, tidak ada yang tertinggal, semuanya, baik tumbuhan, baik hewan, baik isi di langit itu seisinya sudah hancur semua ya. Di bumi ini sudah hancur semua ya. Langitnya nanti insya Allah anak-anak mungkin digulung kecil seperti rokok, insya Allah seperti itu anak-anak ya. Dan yang ada di dalam kubur itu dibangkitkan semua, tidak ada yang tertinggal. Itu namanya kiamat kubro anak-anak. Paham? Beda dengan kiamat kecil. Kiamat kecil adalah tadi hanya terakhirnya hidup di dunia, yaitu termasuk kematian. Beda kan nak ya? Iya, pinter sekali. Itu anak-anak penjelasan kiamat kubro. Paham anak-anak? Selanjutnya oke. Coba dilihat lagi. Nah, di sini supaya lebih mantap bahwa besok itu ada kiamat kubro ya. Kiamat kubro itu kiamat tidak ada yang tertinggal, seluruhnya ya, meninggal semua ya. Yang itu bangkit lagi, disempurnakan lagi oleh Allah. Yang meninggal jadi hidup, itu disempurnakan. Di sini ada firman Allah atau sebagai dasar supaya lebih kuat, lebih percaya atau mantap. Firman Allah surat Al-A'raf ayat 187. Coba anak-anak dilihat, dipahami tulisannya. Ya, di sini dibacakan Bu Saro lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sya'ati ayyana mursaah. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu saqulat fis samawati wal ard ta'tikum illa baqta. Nah, ini anak-anak surat Al-A'raf ayat 187 ya, yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhan. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Baik anak-anak, yang dimaksud dasar seperti ini anak, bahwa kiamat itu pasti ada. Siapa yang menentukan adalah Allah ya. Yang menentukan adalah Allah. Kiamat ini yang lebih besar ya, sangat dahsyat, semua itu merasakan sesuai dengan perbuatannya masing-masing ya. Itu adalah anak dasar bahwa besok itu adalah ada hari kiamat sukro ya. Paham anak-anak? Selanjutnya di sini contoh kiamat kubro di sini anak-anak ya, hancurnya alam semesta. Coba dilihat gambarnya seperti itu anak ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, di sini ada tanda-tanda hari kiamat. Anak-anak, tanda-tanda hari kiamat itu ada anak-anak. Nomor 1, manusia tidak malu berbuat kejahatan atau berbuat yang dilarang. Yang dimaksud ini anak-anak,
banyak orang yang melakukan perbuatan jelek atau buruk tapi tidak malu, ya. Itu tanda-tandanya hari kiamat, ya. Banyak orang yang berbuat jahat atau mencuri, contoh mencuri, terus apalagi anak-anak ya menghancurkan orang-orang yang tidak bisa yang tidak mau sholat itu mau dibunuh, seperti itu. Yang buat sholat itu yang tidak sholat, ya. Ada contoh lagi, wanita tidak malu diperlihatkan auratnya di depan orang lain. Paham anak-anak? Banyak wanita atau orang laki-laki yang mau membuka auratnya, ya, tidak malu. Ini contohnya. Sebenarnya kan tidak boleh, orang muslim itu tidak boleh memperlihatkan auratnya, tapi dengan adanya tanda-tanda kiamat ini dianya membuka auratnya di depan orang banyak, orang umum, tidak malu anak-anak seperti itu. Ini tanda-tandanya besok. Nomor 3, anak, manusia mengalami kerusakan akhlak dan tidak mempedulikan ajaran agama. Bagaimana Bu Zaro? Dia tidak mau, tidak ada yang sholat, ya, masjid dibuat rundingan, tidak dibuat sholat, dibuat mainan, dibuat minum-minuman keras. Itu tempat masjid, padahal masjid itu adalah tempat sholat atau tempat ibadah. Nah, itu anak-anak, ya, tanda-tanda hari kiamat. Selanjutnya masih ada anak-anak, coba nomor 4, tidak banyak dajjal atau setan yang berbentuk manusia. Bermuncullah untuk menyesatkan manusia, misalnya mendukung kemaksiatan dan kemungkaran dengan alasan yang dibuat-buat. Ini contoh, ada setan yang mengganggu orang-orang atau manusia, mau sholat diganggu, dianya tidak sholat, mau zakat tidak zakat, mau sodako diganggu tidak sodako. Lah itu anak-anak banyak dajjal atau yang berbentuk manusia, setan-setan seperti itu, anak-anak, ya. Selanjutnya ada contoh lagi, coba dilihat, orang kaya tidak mau membayar zakat dan tidak menyantuni anak yatim, ya. Ini besok tanda-tanda hari kiamat itu banyak orang kaya tapi tidak mau mengeluarkan zakat atau sodako, dan banyak anak yatim tidak mau menyantuni anak yatim, ya. Ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Selanjutnya anak-anak, nomor 6 yaitu matahari terbit dari arah barat. Hal ini terjadi karena planet sudah tidak beredar pada orbitnya masing-masing akibat kerusakan yang dialami dari masa ke masa. Ini adalah contoh tanda-tanda hari kiamat. Besok itu matahari tidak terbit dari timur tapi terbitnya dari barat. Ya, itulah tanda-tanda hari kiamat. Nah, selanjutnya anak-anak, nomor 7 yaitu keluarnya binatang ajaib yang banyak dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak binatang ajaib yang dikeluarkan oleh Allah. Paham? Ini adalah tanda-tanda hari kiamat besok, anak. Coba nanti ditelai, anak, diteliti lagi, dirasakan gimana kok seperti itu. Tapi kamu bisa merubah perbuatanmu, ya. Insya Allah bisa merubah perbuatan. Biasanya malas sholat menjadi sholat, ya. Biasanya nggak berani sama orang tuanya, ya. Biasanya berani, sekarang tidak berani. Dengan adanya seperti itu, dianya itu kayaknya pedih gitu loh, ya, anak-anak, ya. Ya, selanjutnya anak-anak, ya, coba dilihat. Ya, di sini ada, sebelum diakhiri Bu Saro, di sini ada tugas anak-anak. Coba didengarkan, tahu dilihat, dibacakan Bu Saro terlebih dahulu, ya. Asal hilang tugasnya. Ya, di sini anak-anak, sebelum Bu Saro mengakhiri, di sini Bu Saro mengasih tugas, ya, tentang pengertian hari kiamat. Mungkin anak-anak sudah bisa apa yang telah diterangkan Bu Saro tadi. Dan yang kedua, ada berapa hari kiamat itu disebutkan. Yang ketiga, sebutkan 5 tanda-tanda hari kiamat. 4, apa yang dimaksud dengan kiamat sugro dan kubro. Yang terakhir atau 5, tulislah firman Allah tentang hari kiamat.
Gimana anak, sudah paham? Nah, itulah tugas nanti Bu Saro yang semoga anak-anak bisa mengerjakan dan dengan baik didengarkan tadi ya Bu Saro ceritanya tadi ya. Sebelum Bu Saro kita akhiri, Bu Saro pesan coba anak-anak di rumah tetap semangat dan jangan lupa ya, jangan lupa kewajibannya 5 waktu anak-anak jangan dilupakan ya, itu wajib. Dan yang terakhir sunnah sholat duhanya anak-anak ya tetap dilaksanakan seperti biasa di sekolah. Nah, ya itulah anak-anak pesan Bu Saro. Bu Saro akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.